Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada seorang ayah yang telah bekerja dengan keras sepanjang hidupnya. Kemudian akhirnya ia memasuki masa pensiun. Ia melihat anak-anaknya yang telah beranjak dewasa, dan ia bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang akan mereka ingat tentang aku? Apakah aku telah memberi mereka teladan yang baik? Apakah warisan yang kutinggalkan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan, atau justru membuat mereka menjauh dari Tuhan? Warisan bukan hanya soal harta, benda, tetapi juga nilai-nilai, karakter, dan hal ini sangat berdampak untuk generasi selanjutnya. Kisah Nuh dan anak-anaknya dalam Kejadian 9 ayat 18-29 mengajarkan kita bahwa pilihan dan tindakan kita hari ini bisa membawa dampak bagi keturunan kita di masa yang akan datang. Karena itu saya mau mengajak kita bersama-sama membaca dari Kejadian 9 ayat 18-29. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Saudara, Nuh adalah seorang pria yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ia dan keluarganya dipilih untuk selamat dari air bah. Dan mereka memulai kembali kehidupan di bumi. Namun setelah air bah berlalu dan kehidupan kembali normal, Nuh melakukan sebuah kesalahan. Ia menjadi mabuk oleh anggur yang ia buat sendiri. Ham, salah satu anaknya, ia melihat keadaan ayahnya yang saat itu tidak berpakaian. Dan ia memilih untuk tidak menghormatinya. Ia tidak menutupi ayahnya, tetapi justru menceritakan apa yang dia lihat kepada saudara-saudaranya. Sebaliknya, Sem dan Yafet menunjukkan rasa hormat dan kepedulian. Mereka masuk ke dalam tenda dengan berjalan mundur dan berusaha menutupi tubuh ayahnya tanpa melihat. Ketika Nuh sadar dari mabuknya, Nuh mengucapkan berkat untuk Sem dan Yafet. Tetapi bagi Ham, ia mengucapkan kutuk. Dari peristiwa ini, kita dapat belajar beberapa hal penting. Ham bisa saja memilih untuk menjaga kehormatan ayahnya, tetapi ia lebih memilih untuk memperlihatkan kelemahan ayahnya kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa hati Ham tidak memiliki rasa hormat dan kasih yang sejati. Kesalahan seseorang tidak seharusnya kita jadikan aib dan kita ceritakan.
Di dalam kehidupan kita, apakah kita lebih sering menutupi atau justru menyebarkan kelemahan orang lain? Yang kedua, sikap hormat itu bisa membawa berkat. Sem dan Yafet tidak menutupi kesalahan Nuh dengan alasan membenarkannya. Tetapi mereka menghormati ayah mereka dan bertindak dengan kasih. Tuhan menghargai sikap hormat ini, dan karena itu Nuh memberkati mereka. Saudara, apakah kita sudah belajar untuk bisa menghormati dan menolong orang lain dengan sikap yang benar? Yang ketiga, mari kita mengingat dampak dari setiap tindakan yang kita lakukan itu bisa berjangka panjang. Karena perbuatannya Ham menerima kutukan. Ini menunjukkan bahwa pilihan hidup kita hari ini dapat berdampak bagi keturunan kita di masa yang akan datang. Apakah kita sedang membangun warisan rohani yang baik untuk generasi setelah kita? Dari kisah ini kita belajar bahwa warisan tidak hanya tentang apa yang kita tinggalkan, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup hari ini. Karena itu, biarlah setiap kita boleh hidup dengan berintegritas. Jadilah orang yang menutupi dengan kasih, bukan menjadi orang yang mengumbar kelemahan, aib, kejelekan orang lain. Mari setiap kita menanamkan nilai-nilai rohani di dalam keluarga dan lingkungan kita. Marilah setiap kita memilih untuk hidup dengan bijaksana dan meninggalkan jejak-jejak iman yang baik bagi generasi selanjutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh mengingat bahwa apa yang kami lakukan saat ini akan berdampak untuk masa yang akan datang, bahkan untuk generasi selanjutnya. Biarlah setiap kami, khususnya kami yang memiliki anak, memiliki keturunan, biarlah kami boleh mewarisi bukan hanya harta benda, tetapi yang paling penting adalah iman, nilai-nilai yang sesuai dengan firman-Mu. Sehingga setiap keturunan kami juga boleh berjalan bersama dengan Engkau dan boleh melakukan apa yang benar. Tuhan, tolong kami, biarlah setiap kami boleh menjalani hidup ini dengan bijaksana. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, dan kami melakukan apa yang benar di mata-Mu. Tolonglah kami. Inilah doa kami, dan kami mohon kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin.